Lihat ada anak saya itu sudah sukses, itu menjadi seorang polisi. Bu. Masih ingat dia sama saya yang lupa. Bu Emi. Iya. Apalagi laki-laki itu Laki-laki, berubah loh, Bu. Pertama kali laki-laki, ketemu sampai udah gede. Gimana? Alhamdulillah anak-anaknya masih ramah, masih ingat kalau ketemu di jalan. Saya yang lupa. Ya kan banyak anak. Halo sahabat rumah di rumah, ketemu lagi bersama saya Jenny. Dan tentunya kita kembali pada program wawancara eksklusif. Semifinalis sayembara guru SD favorit sekota Palembang tahun 2023-2024. Kali ini kita akan wawancara dan ngobrol bareng dengan salah satu perwakilan dari SD Negeri 177 Kota Palembang dengan Ibu Emilia Sulastri. Halo Ibu Emil. Alhamdulillah baik Bu, kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Jadi teman-teman, bagaimana perjalanan seorang Ibu Emil menjadi seorang guru tentunya bisa kita simak bersama dan tentunya ada inspirasi dan motivasi di dalamnya. Oke, Ibu Emil di sini mengajar kelas berapa, Bu? Kelas 3. Kelas 3 SD, Bu ya. Berarti kategori fase kedua, Bu ya. Kelas rendah. Iya. Oke, Ibu. Gimana, Bu? Dulunya sebelum kelas 3 udah ngajar kelas berapa saja, Bu? Sebelum kelas 3 itu saya mengajar kelas 1. Oh, jadi iya. Ibu udah kelas 1, iya. Terus kelas 3. Iya, kelas 2 mana, Bu? Kelas 1 itu waktu saya sekolahnya di sekolah swasta. Oh, sekolah swasta, Bu. Berarti Ibu Emil pernah mengajar di sekolah swasta juga, Bu ya? Iya. Di SD berapa, Bu? Di SD Muhammadiyah 11. Oh, Muhammadiyah 11. Tahun berapa itu, Bu, kalau boleh tahu? Tahun 2005. Tamat kuliah. Tamat kuliah. Iya. 2005. Langsung mengajar ke SD Muhammadiyah 11 Iya. Kota Palembang. Di daerah mana itu, Bu? Daerah Kayuare Sungai Rasau. Jauh, Bu ya? Jauh. Terus di sana sejak 2005 berakhir di SD pertama di tahun berapa, Bu? Itu saya mengajar dari tahun 2005, tanggal 17 Juli 2005 berakhir sampai pindah ke sekolah saat ini, ke SD Negeri 177 tahun 2021. Tahun 2021. Ya. Berarti Bu pada saat itu cukup lama, Bu ya? Cukup lama. Sudah 10 tahun lebih. Lebih. Bu ya? Udah benar-benar perjalanan yang panjang. Iya, betul. Kalau boleh tahu, Bu, sebelum menjadi guru di SD ini, awal mula masuk ke SD Muhammadiyah. Iya. Bagaimana, Bu, perjalanannya? Cerita awalnya, Bu. Itu bisa jadi guru. Boleh, Ibu? Iya. Pada awalnya saya mengajar di sekolah swasta itu pertama kalinya itu menghonor. Iya, honor. Menggantikan ada bibi lah, taruhlah. Di sana saya menggantikannya itu karena bibi itu dulu lagi hamil. Oh, jadi Ibu gantiin gitu. Iya, selama dia melahirkan. Maaf sebelumnya, sebenarnya saya kemarin itu tidak ada minat untuk mengajar. Tidak ada minat untuk mengajar. Saya waktu itu tahun berapa itu 1999 saya itu pernah bekerja. Iya, bekerja menjadi salon kecantikan. Oh, Ibu. Iya. Terlihat sih kalau Ibu Emil tuh seorang yang memperhatikan penampilan sekali, salon kecantikan, Bu ya. Iya. Waktu itu tahun 1999 itu saya tamat SMA. Tamat SMA. Iya. Ini mengikuti
kursus salon kecantikan, sambilan barengan dengan kuliah. Kuliah, jadi bekerja sambil kuliah. Iya, kuliah yang itu kemarin dari tahun 1999 itu sampai 2004. Lalu saya tamat 2005. Itu pun saya mengajar itu selalu dirongrong sama ibu. Katanya itu apa namanya, sayang dengan sarjana kalau masih bekerja di menjadi salon seperti itu. Nah, lalu ibu ini tadi ada orang samping dekat rumah minta bantuan. Jadi bekerjalah saya menjadi guru honorer di sekolah swasta tersebut. Sampai sekarang alhamdulillah akhirnya kata orang tua benar apa yang dicita-citakannya selama ini untuk saya menjadi guru seperti itu. Akhirnya alhamdulillah berkat kesabaran, berkat orang-orang tua berhari-hari berdoa untuk saya, alhamdulillah sampai sekarang saya bisa menjadi guru yang sebenarnya sudah diangkat. Menjadi guru. Waktu itu PNS atau P3K, Bu? Saya diangkat itu P3K 2021. 2021 ya. Dapat di sini. Oke, Ibu. Iya. Jadi benar-benar perjalanan yang tidak mudah. Tidak mudah. Tidak sebentar tentunya. Tidak sebentar. Prosesnya, Bu, mulai dari terapis, Bu ya. Jadi yang suka nyatok rambut gitu, Bu ya. Iya. Yang potong rambut. Nyatok rambut. Jadi mulai dari salon kecantikan, basicnya memang ke jasa, kini menjadi seorang pengajar. Sekarang pengajar. Dulu kuliah di mana, Bu? Kalau kuliah kemarin tahun 99 itu saya kuliah di PGRI. Iya. Ya, Pelaju. Jadi bekerja di sekitar itu juga, Bu? Di Iya. Pelaju juga? Iya. Oke. Gimana, Bu? Pas saya ini ada pengangkatan, disuruh kuliah kembali kan, mengambil PGSD untuk melinierkan. Jadi saya mengikuti kuliah PGSD. Sudah tamat juga. Tamatnya tahun 2020 dari 2019. Tuh. Jadi, Bu, kalau dihitung 4 tahun S1. Iya. Ya? Terus linearitas, Bu ya? Iya. 1 tahun setengah. 1 tahun setengah. Jadi sudah 5 tahun setengah yang belajar. Iya betul. Ya? Oh iya, Ibu Emil. Dari perjalanan itu, Bu, ada nggak, Bu, rasa lelahnya, Bu? Pengen nyerah? Ada, Bu ya? Kenapa, Bu? Waktu saat itu ada rasa lelah, capek, maaf gajinya kecil. Jadi ada, Bu ya, denial di hati, ada perasaan gaji kecil. Iya. Capek pula. Iya. Itu kan benar. Dulu gajinya itu saya pertama kali honorer itu 50.000. Sampai tahun berapa itu 50.000 itu dari 2005. Terus kalau dibanding dengan saya menjadi salon kecantikan itu 400.000 zaman itu 2005 itu. Nah, alhamdulillah 2015 saya diangkat menjadi guru sertifikasi dengan gaji pemerintah sejenis tunjangan TPG itu, dapat tunjangan. Nah, 2019 saya diangkat menjadi guru inpansing. Gajinya lebih dari gaji sertifikasi tersebut. Istilahnya 3 kali double gajinya itu. Disitulah saya menjadi semangat. Itu. Kemudian di P3K sekarang udah terjamin. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah, Bu. Memang perjuangan itu, Bu, dari bawah. Dari bawah, iya. Dari yang tidak menjadi apa-apa, iya. Sekarang menjadi apa-apa. Iya. Ibu, ya. Oh iya, Ibu. Anggap saja berhasil. Benar, Bu. Iya. Perjuangannya tidak sia-sia, Bu ya. Iya, alhamdulillah. Oh iya, Ibu. Kan kita udah
tentu sahabat rumah di rumah penasaran dengan perjalanan seorang Ibu Emil. Dan juga baik dari sisi jati diri Ibu Emil tentu ya teman-teman. Dan sekarang kita bahas soal bagaimana pola ajarnya Ibu Emil. Ibu di kelas tentu kan dulunya ngajar kelas 1, kemudian kelas 3. Berbeda-beda Bu ya anak. Berbeda-beda. Bagaimana Bu seorang Ibu Emil beradaptasi dengan perbedaan tersebut Bu? Waktu saya mengajar kelas 1 itu, cara mengajar anak kelas 1 itu ya mungkin dikatakan agak sulit. Karena anaknya ini kan masih naungan orang tua, mau ditungguin. Kan pada saat itu orang tua kan tidak boleh masuk. Anak-anak kelas 1 ini nangis, minta mamanya di dalam kelas. Terus kalau orang tuanya keluar mulai nangis, itu yang bikin pusing mengajar. Kalau orang tuanya tidak ada, ngompol lah di dalam kelas, BAB lah, itu yang di pengalaman mengajar di kelas 1. Nah, kalau saat mengajar di kelas 3, alhamdulillah kan ada perubahan. Kelas 3 kan lama-lama dia bisa mendewasakan diri, berpikir dia kan bagaimana ini caranya. Cuma saja kalau kita lagi menerangkan itu, anak-anak ini ada yang bermain, ada yang tidak mendengarkan penjelasan guru kan. Ada yang tidur nggak Bu? Ada tidur, cuma tidur bukan tidurnya kayak orang les, iya kayak tiduran itu. Jadi bagaimana itu saya bilang, jangan seperti itu lagi. Kalau misalnya guru menjelaskan, nanti nilai kamu kecil. Alhamdulillah dengan saya mengajar anak-anak kelas 3 itu, menjelaskan apa yang saya terangkan itu, alhamdulillah nilainya itu bagus, seperti itu. Jadi tentunya perbedaan itu membuat Ibu beradaptasi Bu ya. Iya. Belajar memahami karakter anak juga, ya. Tentu Bu di kelas macam-macam Bu. Macam-macam. Ada yang luar biasa tingkahnya. Iya, ada. Ada yang bikin kelas jadi tidak kondusif. Iya. Ribut. Bagaimana Ibu Emil mengatasi hal tersebut? Kalau misalnya anak yang suka ribut, itu dibilang seperti ini, anak-anak, kalau kamu masih ribut, ini nanti dicatat namanya, terus ini nanti jangan kecil hati ya kalau tidak naik kelas, seperti itu. Jadi ada warning Bu ya? Iya. Ada peringatan. Ada hadiahnya tidak naik kelas, itu saja. Ibu kan sudah bilang berkali-kali seperti itu. Akhirnya ya mendengar. Jadi sahabat rumah di rumah, ternyata anak-anaknya itu kadang-kadang ke-trigger Bu ya? Iya. Takut. Kalau udah gitu Iya, takut tidak naik kelas. Takut tidak naik kelas. Nanti bisa jadi salah satu tips nih buat sahabat rumah di rumah yang mungkin lagi honorer, lagi PPG, untuk mengkondusifkan anak-anak, agak kita takuti sedikit Bu ya. Iya. Tanpa harus marah-marah, tanpa harus pukul-pukul. Kita kasih tahu gitu aja. Iya. Takut Bu ya. Lagi pula percuma saja kalau kita cubit atau kita pukul atau kita panggil orang tua. Mereka tidak akan mendengar. Jadi lebih baik seperti itu. Iya. Jadi menciptakan rasa konsekuensi pada anak. Jadi kalau kamu ribut, konsekuensinya nggak naik kelas. Iya, tidak naik kelas, seperti itu aja. Bener. Catatannya udah ada. Jadi sahabat rumah di rumah, itulah perjalanan seorang Ibu Emil Bu ya. Iya. Menghadapi anak-anak yang tentu dengan berbagai macam karakternya. Iya. Ibu, kalau kita berbicara soal dunia pendidikan itu luas. Iya. Mulai dari pengajarnya, pemimpin-pemimpinnya, pengawas-pengawas. Kira-kira seorang Ibu Emil, adakah harapan atau cita-cita ke jenjang selanjutnya
ke karir selanjutnya? Apakah pengen menjadi apa Bu? Guru penggerak atau kepala sekolah atau apapun selanjutnya? Atau pengen menikmati menjadi seorang guru mengajar dengan baik setiap harinya? Bagaimana Bu? Kalau saya sih, kalau seperti itu saya mau, kalau misalnya ada kesempatan. kesempatan Iya, Bu, ya? mau menjadi guru penggerak, mau jadi pengawas, itu mau. Ada itu di pikiran, di benak saya. Pokoknya seperti itulah. Jadi kalau ada kesempatannya kita coba Bu ya? Iya, dicoba. Tentu bisa menjadi salah satu pencapaian hidup juga Bu. Iya, Bu, betul. Ya? Oh ya Ibu Emil, pasti kan di perbedaan sekolah swasta dan sekolah negeri kan berbeda. Iya, berbeda. Mulai dari karakter jauh anak, berbeda. Ya Bu ya, karakter anak ya dan lain sebagainya. Bagaimana seorang Bu Emil beradaptasi dengan perbedaan itu Bu? Pasti, dan apa Bu perbedaannya di swasta itu? Swasta dan negeri. Kalau di swasta itu, kalau kita mengajarnya itu, maaf itu ngomongnya lebih bebas. Lebih bebas kalau di swasta itu ya. Maksudnya lebih bebas di swasta itu, kalau misalnya apa namanya, misalnya agak telat dikit nggak apa-apa, seperti itu, gurunya datang. Iya. Ibu dulu ya. Terus kalau misalnya mendidik anak itu sepertinya sama dengan saya mengajar di sini. Sama saja Bu ya. Ya, tapi kalau di negeri ini sangat disiplin. Pokoknya disiplin guru, disiplin anak, semuanya itu. Jadi lebih ke perbedaan kedisiplinan ya. Iya. Baik anak maupun guru tutup untuk disiplin pada waktu. Iya. Kalau waktu masuk. Jangan, nggak ada kortingan Bu ya. Nggak ada. Jam 7.30 jam 7.30. Iya. Masuk Bu ya di sini. Iya, kalau di swasta kami waktu di swasta itu masuknya jam 7:30 kalau pagi. Tapi kalau di sini jam 6.40 sudah masuk. Itu. Sebenarnya Bu jadi suatu hal yang baik Bu ya. Iya. Karena kita menjadi disiplin tentunya Iya. Bu. Oke Ibu, baik sahabat rumah di rumah, itu masih terus penasaran dengan kisah Ibu Emil tentunya Bu. Ibu bisa memilih di SD ini waktu itu memilih atau ditugaskan dari pemerintah? Saya mengajar di sini itu dipilih, ditunjuk, diangkat oleh pemerintah P3K. Bukan saya memilih. Jadi memang ditugaskan Bu. Ditugaskan. Di sini. Alamat rumah saya kan jauh, saya di Ketapati. Ini di sini jauh. Dari ujung ke ujung Ibu. Iya. Tapi tidak ada perjuangan yang sia-sia Bu. Enggak ada. Jadi alhamdulillah. Kendaraan Bu sini. Iya, pakai motor. Strong woman Bu ya. Iya. Kita kuat sekali. Sambil membawa anak juga di sini sekolah. Bawa anak juga. Iya, langsung Ibu pindah di sini. Langsung pindah di sini. Iya, anaknya. Oh iya Ibu. Pasti dalam perjalanan mengajar itu ada momen. Iya. Baik itu momen indah, momen yang mungkin sedih dan lain sebagainya. Boleh Bu diceritakan momen yang tidak Ibu lupakan sampai hari ini? Momen apakah itu Bu? Yang di jalan. Dijalani sebagai seorang guru. Oh, dijalani seorang guru. Baik itu ketemu murid yang mungkin sangat mencintai Ibu. Oh iya. Bu. Pasti ada kan Bu kenangannya? Iya ada. Indahnya sebagai seorang guru, boleh Bu diceritakan? Momen saya selama ngajar itu, saya melihat ada anak saya itu sudah sukses. Itu menjadi seorang polisi. Masih ingat dia sama saya. Saya yang lupa. Bu Emil. Iya. Apalagi laki-laki. Laki-laki Bu. Pertama kali ketemu sampai udah gede. Gimana? Alhamdulillah anak-anaknya masih ramah, masih ingat kalau ketemu di jalan. Saya yang lupa. Ya kan banyak anak. Jadi Bu suatu kesenangan juga Bu ya. Iya, bangga. Karena anak kita sudah berhasil. Dan tidak lupa. Tidak lupa. Dengan Ibu Emil tentunya. Iya. Oh iya Bu. Kalau Ibu sendiri dalam pengajaran Bu. Iya. Kalau tadi kita sudah bahas momen indah, sekarang dalam pengajaran Bu.
pengajaran itu kan kurikulumnya beda-beda, Bu. Beda-beda. Dari KTSP, K13, kemudian macam-macam, Bu. Iya, Merdeka, kurikulum Merdeka. Nah, bagaimana seorang Bu Emil beradaptasi dengan hal tersebut, Bu? Bagaimana walaupun kurikulumnya berubah, Iya. anak-anak tetap bisa menerima pengajaran yang baik, Iya. dan mereka juga paham, Bu, apa yang diajarkan. Bagaimana Bu Emil adaptasinya? Kami mengajar ini kan istilahnya tuh mengikuti kurikulum kan. Nah, ada kurikulum 13, kurikulum Merdeka, kurikulum KTSP. Nah, sekarang ini ada kurikulum Merdeka Nasional yang terakhir, tapi belum dijalani. Upgrade lagi, Bu, iya. Ya? Udah naik lagi. Iya, naik lagi, tapi belum ini kan. Belum, masih sekarang ini Kumer kan masih. Kurikulum Merdeka. Iya, baru dimulai Kumer. Itu saya mengikuti mengajar kurikulum KTSP itu waktu saya di swasta dari tahun 2005. Nah, di situ kurikulum KTSP itu sangatlah menyenangkan untuk kita mengajar kepada anak. Kita mengajarnya itu masuk di otak, cocok seperti itu. Mudah diterapi kan. Mudah kita menerapkannya untuk mengajari melalui kurikulum KTSP. Nah, kemudian berubahlah menjadi kurikulum K13. Nah, waktu itu mengajar kurikulum K13 itu memang agak sulit ya, karena pada saat itu kurikulum K13 itu banyak sekali yang melebihi dari KTSP cara pelajaran untuk kita terapkan ke anak-anak itu kan. Ya, tapi lama-lama alhamdulillah kurikulum K13 itu sangatlah dipahami dan dimengerti, dan mengajarkan kepada anak itu menjadi lebih enak, baik seperti itu, menjadi mudah menyerap ke otaknya anak-anak. Iya, dengan adanya kurikulum K13 yang baru ini. Nah, kalau kurikulum Merdeka itu saya belum menerapkannya, karena kurikulum Merdeka itu hanya ada di kelas 1 sama kelas 4. Oh, seperti itu. Iya. Ntar kita jeda batuk dulu. Iya. Oke, balik lagi, Bu. Jadi untuk penerapan kurikulum Merdeka di tahun ini belum kelas 3, Bu, ya? Belum. Kita tidak tahu di tahun depan, tapi Bu, ya? Ya, mungkin. Tapi sudah mulai belajar, Bu? Sudah mulai belajar kurikulum Merdeka itu seperti kurikulum Merdeka itu yang diterapkan hanya untuk kelas 1, kelas 4 saja sekarang ini. Kalau di kelas 3 belum. Kalau dari gurunya, Bu, Ibu kan guru kelas 3, pasti persiapan untuk kurikulum Merdeka penerapannya. Belum. Ibu sendiri sejauh ini sudah mempersiapkan belum bakal diterapkan? Iya, sudah. Belajar, Ibu? Iya, sudah belajar itu dengan teman-teman yang sudah pendampingan kan, sudah pembinaan, sudah belajar. Tapi kalau misalnya mengikuti pendampingan pembelajaran Kumer, kurikulum Merdeka belum. Nanti katanya tahun depan semuanya Kumer. Semuanya disamaratakan. Iya, kurikulum Merdeka. Baik, sahabat Rumah di Rumah. Jadi menjadi seorang guru itu tuh kita juga harus bisa untuk terus belajar, ya. Iya. Mempersiapkan diri sebelum mengajar anak-anak. Iya. Tentu seperti Ibu Emil yang setiap perubahan kurikulum menyesuaikan lagi, belajar dengan teman-teman yang bisa, Bu, ya. Ada banyak sekali. Ibu Emil, seperti kita ketahui, Bu, ya. Iya. Sekarang itu zaman teknologi, melek teknologi. Iya. Kira-kira, Bu, sudah ada, Bu, penerapan teknologi di kelas? Menggunakan apa? Mungkin proyektor atau apa gitu? Proyektor.
Oh iya sudah ada waktu misalnya kami mau mengasih pembelajaran ke anak kan, pakai proyektor, memakai sudah. Apa namanya? Tapi kalau misalnya anak-anak belajar komputer itu belum. Iya. Tapi penerapan teknologinya sudah ada. Sudah ada. Iya. Oh iya Bu. Pasti sahabat rumah di rumah saat ini sedang ada yang berjuang, Bu. Iya. Berjuang menjadi seorang guru. Iya. Yang mungkin lagi honorer sekarang, PPG atau lainnya. Dan tentunya seperti kami Gen Z ini ada juga capek ya, ada juga ingin nyerah. Iya. Kalau dari Ibu, bagaimana Bu motivasinya Bu agar kami itu tidak mudah menyerah? Karena dilihat dari pengalaman Ibu dari tahun 2005 sampai dengan sekarang tetap mengajar. Sampai dari gaji 50.000 dan sekarang tentu sudah lebih. Iya, sudah 4 juta. Bagaimana Bu ya biar pantang menyerah Bu? Kalau menurut saya itu kita jalani dengan kesabaran. Kita harus tekuni, jangan pernah menyerah. Kalau kita mengajar itu sama anak-anak harus ikhlas, mengajarnya juga ikhlas. Itu saja ini motivasi saya kepada teman-teman. Iya, jangan pantang menyerah. Iya. Jadi teman-teman memang sebagai seorang pemuda kita harus tetap semangat. Iya, betul. Tetap semangat, pantang menyerah. Jangan dibalik. Tetap menyerah, jangan semangat. Iya. Dan melihat dari perjalanan Ibu Emil itu tidak mudah. Iya. Dan juga tidak sekedar Bu ya, tidak sekedar hahaha ini. Iya. Tentu ada air matanya juga, capeknya juga Ibu ya. Ada semua lika-likunya. Tapi Bu, kalau dari kisah perjalanan Ibu yang sudah sejauh ini Bu, apa Bu yang paling Ibu syukuri Bu? Yang paling saya syukur itu diberi oleh Allah tuh kesehatan. Itu kesehatan lahir batin. Itu yang paling utama Bu. Yang paling utama. Sehingga dapat mencapai apapun yang kita cita-citakan. Iya, anak minta uang ada, ya. Terus kebutuhan rumah bisa kita penuhi. Sudah dipenuhi, itu saja. Alhamdulillah, bersyukur. Alhamdulillah sekali. Ibu Emil setelah nanti pensiun Bu, siapa tahu kita kan pasti ada masanya Bu. Iya, betul. Sudah terbayangkan Bu pengen melakukan apa? Pengen buat sekolah kah? Atau jadi ibu kos? Atau mungkin apa Bu dalam perjalanannya? Itu cita-citanya terutama itu untuk memperjuangkan anak lah, supaya menjadi orang yang berguna, menjadi sukses dunia akhirat. Itu yang nomor 1. Yang kedua itu saya itu kepinginan membuka usaha. Salon kecantikan lagi? Apa yang lain Bu? Maunya itu usaha salon kecantikan saya itu dengan nanti jadi mencintai salon kecantikan. Iya. Kalau berdagang kan sudah dialami, ya tau lah berdagang itu ininya kecil, apa hasilnya kalau. Jadi kalau ada rezeki pengen buka salon kecantikan, tentu bisa merekrut teman-teman bekerja juga, ke lapangan pekerjaan. Iya, bisa mencari orang untuk bisa bekerja di salon itu kan. Baik teman-teman sahabat rumah di rumah, kita doakan semoga Ibu Emil bisa mencapai cita-citanya. Amin. Batuk Bu. Ini dapat. Baik, sahabat rumah di rumah, banyak sekali motivasi dan inspirasi yang bisa kita ambil dari kisah Ibu Emilia Sulastri. Benar Ibu ya? Betul. Baik Ibu, terima kasih Bu untuk berbagai macam informasi dan ceritanya hari ini. Iya. Tentu menginspirasi sahabat rumah di rumah.
Dan teman-teman, jangan lupa untuk like, comment, and share tentunya video Ibu Emil sebagai salah satu dukungan kita menjadikan Ibu Emil lolos dalam penganugerahan guru SD favorit se-Kota Palembang tentunya tahun 2023-2024. Baik, saya Jenny Laksmi dan kita bersama Ibu Emil Sulastri hari ini. Kami pamit undur diri, salam berubah.